Hai teman-teman, perkenalkan saya Roy Edi Siombing dari Prodi Manajemen Universitas Sumber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kemarin, di mana hasil dari ujian presentasi ini akan menjadi nilai ujian akhir semester saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan summary dan analisis artikel jurnal dari mata kuliah Digital Marketing. Uh, Dosen pengajar Ibu Ratih Anggoro Winis SE MM C DMS CPOD. Baik, di tabel of content, uh, yang pertama itu judul paper satu, yang kedua judul paper 2 dan sampai judul paper 5. Baik, uh, judul paper satu, yang berjudul tentang perkembangan dan regulasi e-commerce uh, di Indonesia. Untuk penulis dari judul tersebut yaitu Yose Rizal Damuri, Adinova Fauri, dan Dandi Rafitrandi, diterbitkan di jurnal Center of Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia. Tahun publikasi 2021. Baik, latar belakangnya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong transformasi ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks revolusi industri 4.0, aktivitas ekonomi berbasis digital seperti e-commerce telah menjadi motor pertumbuhan baru. Berdasarkan laporan kontribusi industri pertumbuhan baru, digital di Indonesia mencapai 44 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diprediksi meningkat hingga 124 miliar pada tahun 2025. E-commerce menjadi salah satu pilar utama yang mendukung tren ini, menghubungkan bisnis dengan konsumen melalui platform digital yang terus berkembang. Fenomena yang diteliti dalam jurnal ini mengenai perkembangan pesat e-commerce di Indonesia, baik dari nilai transaksi ataupun jumlah pengguna. Pertumbuhan ini sangat didukung oleh penetrasi internet yang meluas, tetapi masih menghadapi hambatan signifikan seperti kesengajaan akses digital, rendahnya adopsi e-commerce oleh UMKM, serta tantangan regulasi yang sering kali terlalu kaku dan tidak responsif terhadap dinamika inovasi teknologi. Fenomena lainnya adalah berbagai pandemi COVID-19 mempercepat adopsi ekonomi digital, menciptakan peluang baru sekaligus menyoroti kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan adaptif. Um, Selanjutnya, manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Penelitian ini memberikan manfaat signifikan dalam membantu pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memahami pentingnya regulasi yang mendorong inovasi e-commerce dalam bidang digital marketing. Hasil penelitian ini relevan dengan menyoroti potensi besar menjadi sosial sebagai alat pemasaran, terutama dalam menjangkau konsumen di luar wilayah metropolitan. Penelitian ini juga menegaskan perlunya kerangka regulasi yang mendorong adopsi platform digital oleh UMKM, yang dapat mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan daya saing. Dengan rekomendasi strategis, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk mengembangkan kebijakan yang mempercepat transformasi digital dan memastikan pertumbuhan inklusif di sektor e-commerce. Untuk link jurnalnya bisa teman-teman lihat di sini dan bisa teman-teman klik dan share. Nah,
Baik, lanjut ke judul paper kedua, yaitu ekonomi yang berjudul tentang ekonomi digital di Asia Tenggara, prioritas kebijakan yang muncul dan peluang untuk kolaborasi regional. Penulisnya Natasha Becorner, diterbitkan di jurnal ANU Press, tahun publikasi 2021. Latar belakangnya, ekonomi digital di Asia Tenggara telah berkembang pesat, didorong oleh peningkatan akses internet, transformasi digital, dan adopsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi regional, namun juga menghadirkan tantangan termasuk kesengajaan akses digital, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, dan perlunya regulasi yang mendukung inovasi. Fenomena yang diteliti pada jurnal ini, fenomena yang diteliti dalam jurnal ini melibatkan pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks peningkatan adopsi teknologi oleh sektor swasta dan masyarakat. E-commerce menjadi salah satu sektor paling menonjol dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tantangan seperti kesengajaan digital antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, rendahnya adopsi pembayaran digital, serta perlunya kebijakan yang mendukung inovasi digital masih menjadi penghalang utama. Fenomena ini penting mengingatkan potensi teknologi digital untuk mentransformasi sektor ekonomi tradisional seperti logistik dan keuangan menjadi lebih inklusif dan efisien. Manfaat penelitian yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dan regulasi dapat mendorong perkembangan ekonomi digital yang inklusif. Dalam konteks digital marketing, hasil penelitian ini relevan karena menggarisbawahi pentingnya platform digital sebagai alat untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil. Nah, rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keterjangkauan internet, perlindungan konsumen, dan perkembangan keterampilan digital dapat mendukung transformasi digital yang lebih merata, sehingga pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Uh, untuk paper yang kedua, link jurnalnya bisa teman-teman lihat di sini. Lanjut, judul paper yang ketiga yang berjudul Perspektif Pemasaran Digital di Daerah Pedesaan. Pedesaan, sebuah studi pustaka tinjauan. Penulisnya Sarafana Raffi dan Sundara Rajan Diyapuram Raja Sekarang. Diterbitkan di jurnal International Journal of Professional Business Review, tahun publikasi tahun 2023. Latar belakangnya yang menyatakan bahwa artikel ini membahas tentang evolusi dan dampak pemasaran digital di daerah pedesaan, terutama dalam sektor pertanian, dengan pengembangan teknologi digital seperti media sosial, platform daring, dan aplikasi berbasis internet. Pemasaran telah berubah dari metode tradisional menuju digitalisasi. Studi ini menyoroti bagaimana alat pemasaran digital seperti WhatsApp, YouTube, dan Facebook menjadi penting untuk membantu petani memasarkan produk mereka, meningkatkan kesadaran akan teknologi, serta memfasilitasi adopsi praktik baru di komunitas pedesaan. Fenomena utama yang diteliti adalah penggeseran dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital di daerah pedesaan. Artikel ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi digital oleh petani dan masyarakat pedesaan, termasuk adaptasi, kepercayaan, kesediaan, nilai, dan kualitas. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan seperti kurangnya infrastruktur digital, akses terbatas ke teknologi, dan kurangnya kesadaran serta tentang manfaat teknologi digital.
Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat utama penelitian ini yang sebagai berikut: peningkatan aksesibilitas. Ini membantu petani dan pelaku bisnis di pedesaan memahami bagaimana memanfaatkan alat digital untuk memasarkan produk mereka secara efisien. Yang kedua, transformasi sosial dan ekonomi, memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk terhubung dengan pasar global, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, inovasi strategi market pemasaran, memberikan landasan untuk perkembangan strategi pemasaran yang lebih inklusif dan berbasis teknologi yang dapat diterapkan oleh sektor berbagai sektor. Yang keempat, dukungan untuk keberlanjutan. Meningkatkan keberlanjutan dengan mempercepat pengadopsian teknologi dalam agribisnis dan mendukung praktik pertanian yang efisien. Link jurnalnya bisa teman-teman lihat di sini. Lanjut ke judul paper keempat. Pemasaran digital dengan berjudul Pemasaran Digital Susu, Formula, dan Makanan Bayi berdampak negatif terhadap pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. Studi cross-seksional dan rekaman video tentang paparan orang tua di Meksiko. Penulisnya Michel Unar Munggual, Andrea Santos Guzman, Pedro Javier, Mota Castillo, Marina Ceballos, Rasgado, Lisbeth Tolentino, Mayo, Matias Sase, Aguilera, Perdana, Fernanda, Bobo, Armijo, Simon Barquera, dan Anabel Bovencio. Diterbitkan di jurnal BMG Global Health, tahun publikasi 2022. Untuk latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara paparan pemasaran digital produk susu formula dan makanan bayi dengan praktik pemberian makan bayi an- eh, dan anak di Meksiko. Latar belakang ini, penelitian ini mencerminkan kekhawatiran global terkait pengaruh negatif pemasaran suatu formula terhadap praktik pemberian ASI. Pemasaran yang tidak etis kerap mengeksploitasi kekhawatiran orang tua, menggunakan klaim nutrisi dan kesehatan yang tidak selalu terbukti, sehingga dapat menyesatkan keputusan orang tua dan memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak mereka. Fenomena yang diteliti Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah semakin masifnya penggunaan pemasaran digital untuk mempromosikan produk susu formula dan makanan bayi di Meksiko. Pemasaran ini tidak hanya terbatas di ekonomi konvensional, tetapi juga menyasar platform digital seperti media sosial, aplikasi, blog, hingga webinar. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar iklan ini tidak mematuhi kode etik internasional pemasaran pengganti ASI. Lanjut, manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pemasaran digital mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen, khususnya dalam konteks nutrisi eh, anak. Bagi dunia digital marketing, studi ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang ketat terhadap promosi. Eh, Bisa link jurnalnya dari artikel jurnal tersebut. Baik, judul paper yang terakhir, yang kelima, yang berjudul Pengaruh ChatGPT pada pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital, menyelidiki peran moderator. Penulisnya Osama Ahmed Abdelkader, diterbitkan di jurnal Helion melalui Elsevier, tahun publikasi 2023. Latar belakang
latar belakang dari jurnal ini dengan perkembangan teknologi dan internet, pemasaran digital telah menjadi salah satu elemen penting dalam strategi bisnis modern atau chatbot. Chatbot termasuk ChatGPT yang berbasis AI menjadi alat utama untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, namun masih ada kekosongan dalam literatur tentang bagaimana faktor seperti keakraban teknologi, jenis bisnis, dan karakteristik demografi atau usia, jenis kelamin, pendidikan, memoderasi pengaruh chatbot terhadap kepuasan pelanggan. Fenomena yang diteliti, penelitian ini berfokus pada fenomena transformasi pemasaran digital yang didorong oleh teknologi AI, khususnya ChatGPT. Penelitian ini juga memberikan pandangan strategis bahwa penerapan ChatGPT yang menjadi pembeda dalam persaingan bisnis di era digital saat ini. Dalam pemasaran digital, di mana kecepatan, relevansi, dan personalisasi adalah kunci. ChatGPT menawarkan solusi untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin menuntut. Manfaat penelitian yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam marketing saat ini. Beberapa manfaat utama dari studi ini adalah yang pertama, memberikan wawasan bagaimana ChatGPT dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan personalisasi dan efisiensi. Yang kedua, membantu bisnis memahami bagaimana variabel demografis mempengaruhi persepsi dan pengalaman pelanggan terhadap chatbot. Yang ketiga, memberikan panduan bagi perusahaan untuk menyesuaikan penggunaan teknologi berbasis AI sesuai kebutuhan spesifik pelanggan dan jenis bisnis. Judul dari artikel jurnal tersebut, di sini ada link jurnalnya, saya serahkan, teman-teman bisa klik linknya jika ingin mengkliknya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang bagus atau yang sopan, saya mohon maaf. Terima kasih.